Cuman yang jadi pertanyaan saya, kadang-kadang kok kan kasusnya sama nih. Iya. Kok Danu di Bandung yang saya tangkap dari channelnya itu ya. Iya. Kok Pak Yosep ada di Subang kan gitu. Iya. Itu sedangkan kasusnya kan sama. Iya. Itu versinya menurut analisa Kang Heri itu seperti apa sih kan gitu. Oh, mengenai kasus ini. Oke. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Bajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Heri Susanto. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda nih teman-teman semuanya, di mana pada malam hari ini saya kedatangan seorang YouTuber senior, karena saya dulu juga sebenarnya terinspirasi dari beliau. Ini namanya Kang Dadi Sopyan. Tapi channelnya di sini sebenarnya bergerak di dalam bidang usaha, terutama rempah-rempah ya. Nama channelnya apa, Bang? Agribisnis rempah-rempah. Agribisnis rempah-rempah. Berbicara tentang agribisnis rempah-rempah dan apa saja yang dibahas di channelnya Kang Dadi Sopyan, nanti akan mungkin kita jelaskan ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Kang Dadi. Ada apa? Karena memang tidak seperti biasanya hadir dan meminta untuk podcast bersama saya. Monggo. Iya, sebenarnya saya terharu juga Pak Heri mengenai tentang channel Anda itu ya. Yang dipropertikan Heri Susanto. Iya. Hanya saja di situ saya menyimak atau menganalisa tentang apa yang Anda konten itu, ternyata kasusnya ada kasus-kasus lah yang menjadi salah satu saya penggemarnya gitu kan, tentang masalah kasus Subang ini. Terutama tentang kasus pembunuhan yang tentunya Pak Yosep dan kawan-kawannya mungkin kan gitu. Akan tetapi saya kan tidak tahu mendalami tentang hal itu. Mungkin Kang Heri cukup senior juga ya. Khawatirnya saya salah ucap gitu kan, untuk membeberkan atau melihatlah tentang kasus-kasus itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kadang-kadang kok kan kasusnya sama nih. Kok Danu di Bandung yang saya tangkap dari channelnya itu ya. Kok Pak Yosep ada di Subang kan gitu. Itu sedangkan kasusnya kan sama. Itu versinya menurut analisa Kang Heri itu seperti apa sih kan gitu. Mengenai kasus ini. Gitu. Jadi sebenarnya terkait hal ini itu juga menjadi pertanyaan teman-teman semuanya tentunya. Betul. Ada yang mengikuti dari awal, ada juga yang memang mengikutinya di tengah-tengah mengenai perkembangan kasus Subang. Ya, pertanyaan Kang Dadi di sini sebenarnya mudah-mudahan sebagian mewakili pertanyaan teman-teman semuanya. Saya akan jawab satu-satu dulu ya. Jadi begini, kita semua ketahui kan bahwa Danu di sini itu sebagai justice kolaborator di dalam kasus Subang. Jadi Danu itu memang dalam hal ini sebagai JC yang tentunya permohonan JC-nya di sini sudah dikabulkan oleh LPSK. LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, karena saksinya, karena Danu sebagai justice kolaborator di dalam kasus Subang, oleh karena itu keamanan mungkin berdasarkan pertimbangan mereka ya, baik itu ya terutama mungkin dalam hal ini LPSK, Danu akan lebih aman untuk sementara ini ditahan di Polda Jawa Barat, karena memang proses pengungkapan kasus Subang ini kan belum dikatakan final ya. Jadi untuk menjaga agar lebih aman dengan posisi Danu sebagai JC itu tadi, pertimbangannya Danu ditahan atau diamankan di Polda Jawa Barat, seperti itu. Jadi sebenarnya memang sama saja tersangka ya, bukan berarti membeda-bedakan ya. Akan tetapi karena memang yaitu tadi pertimbangannya, alasannya karena memang Danu sebagai justice kolaborator di dalam kasus Subang yang di bawah pengawasan LPSK, dan LPSK mungkin menyimpulkan atau mengambil sikap
memiliki pertimbangan bahwa Danu akan lebih aman sementara ini untuk ditahan di Polda Jabar. Seperti itulah kira-kira jawabannya. Begitu ya? Iya. Tapi mungkinkah beliau ini nantinya di satu kamar kan, itu yang antara Danu dengan Pak Yosef? Kalau menurut pendapat saya, ya istilahnya cara pandang saja ya. Dan kita juga melihat dari sisi kelajiman dalam arti studi kasus-kasus yang lain, salah satunya yang kemarin kita lihat dan kita saksikan sendiri yang memang viral ya, yaitu kasus FS ya, yang dimana Eliezer itu kan juga posisinya sebagai justice kolaborator di dalam kasus Subang. Betul. Oleh karena itu memang dia mendapatkan pengawasan yang begitu ekstra dari LPSK, mendapatkan perlindungan untuk bagaimana dia pada saat proses persidangan mungkin mentalnya juga, pikirannya juga lebih fresh, sehingga dapat mengungkap kasus tersebut itu semakin terang benderang. Jadi dalam hal ini apabila ada pertanyaan seperti itu, untuk saat ini dan ke depan saya tidak berpikir bahwa mereka itu di satu selkan seperti itu untuk menjaga keamanan lah intinya. Karena kan Danu itu sebagai Jesse itu terutama ya dalam hal ini sekarang itu juga untuk bagaimana kejiwaannya diperhatikan juga begitu, dengan sebuah harapan pada saat proses persidangan nanti kan sekarang sudah dilimpahkan nih kepada Kejari Subang ya, karena memang TKP kita ketahui kan ada di wilayah hukum Polres Subang ya. Jadi sekarang sudah dilimpahkan ya, jadi pada saat nanti Danu menjalani proses persidangan untuk bagaimana membuat kasus ini menjadi terang benderang, itu tentunya akan lebih baik seperti itulah kira-kira gitu Bang. Iya, itu kan udah berapa lama ya? Udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Saya pun juga greget sebenarnya video itu. Kontennya itu aja kan gitu. Kan tetapi yang jadi pertanyaan saya gini nih. Itu kan ada 5 tersangka ya, gitu ya, menurut penyidik kan gitu. Tapi kok yang 3 ini kan belum tersentuh juga, apalagi dilimpahkan ke kejaksaan kan gitu. Dia kan berkeliaran bebas begitu aja kan gitu. Itu gimana tanggapannya menurut? Jadi begini ya, yang kita ketahui dulu ya, dan kita juga sebut saja karena memang ini juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian ya, terkait penetapan tersangka di dalam kasus Subang. Karena menurut cara pandang saya bahwa untuk merubah ya, intinya kan dalam hal ini pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan nih di dalam kasus Subang, sampai dengan akhirnya sekarang sudah ditetapkan 5 tersangka di dalam kasus Subang, yaitu Pak Y, MR, terus MN, iya MN, terus satu lagi AR, AR. Tahu juga ya, berarti Bang Dadi memang mengikuti juga ya? Saya mengikuti Pak. Iya, jadi 5 orang nih. Iya. Adapun yang 2 kan sudah P21, karena memang berkas perkaranya juga sudah dilimpahkan kepada Kejari Subang ya, dan siap untuk disidangkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa memang yang 3 ini hanya melaksanakan wajib lapor gitu ya? Betul. Jadi masih bebas berkeliaran di luar seperti itu. Nah, oke. Jadi terkait hal ini, itu sebenarnya memang tidak ada ketentuan hukum yang memang mengharuskan bahwa tersangka itu harus ditahan, gitu. Jadi ada alasan yang sifatnya subjektif dan ada alasan yang sifatnya objektif. Kita bicara yang subjektif ya. Jadi pihak kepolisian itu bisa melakukan penahanan terhadap tersangka apabila ada kekhawatiran nih, adanya kekhawatiran tersangka merusak barang bukti, adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti, adanya kekhawatiran tersangka melakukan tindak pidana lain. Nah, alasan yang sifatnya objektifnya salah satunya adalah tersangka yang mendapatkan hukuman kurang atau lebih daripada 5 tahun. Kira-kira penjelasan dari saya seperti itu, mungkin dapat dipahami oleh Kang Dadi. Jadi terkait tidak ditahannya di sini, saya rasa ini merupakan sebuah strategi saja sih ya. Tapi walaupun memang terkadang ada juga nih di komentar teman-teman ya di dalam kasus Subang bahwa ini kurangnya alat bukti, ragu gitu dalam menetapkan tersangka seperti itu. Kan ada juga ya opini seperti itu. Itu merupakan sesuatu hal yang wajar menurut saya, gitu kan ya. Tapi ya itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau berbicaranya terkait persoalan tidak ditahan, jadi
itulah penjelasan saya kenapa mereka tidak ditahan, begitu Bang Dadi, seperti itu. Nah, Saya dari awal Iya. ngikutin tuh, nonton aja terus tuh. Ya, Propertinya Pak Heri Susanto itu Iya. termasuk dan kawan-kawan di YouTuber sana. ya, Kontennya itu aja gitu kan. konten Gitu. tentang kasus Subang aja ya. Iya, tentang kasus Subang aja. Jadi nggak ada yang agak gregetnya kan gitu. Jadi begini sih sebenarnya ya, Bang Dadi ya, bahwa sebenarnya kita semua dan para netizen ya, atau saya tidak menyebut netizen sih sebenarnya, saya menyebutnya para pemerhati kasus Subang. Karena banyak sekali masyarakat, baik yang ada di Subang maupun yang berada di luar Subang, karena kasus ini sudah sangat begitu viral menurut saya ya. Oh, viral. Ya, jadi mereka itu sangat memperhatikan kasus Subang dengan sebuah harapan dapat menegakkan keadilan, terutama untuk kedua korban. Betul. Seperti itu. Jadi, Kasian. betul. Jadi kita harapannya itu sebenarnya dengan terus menyuarakan kasus Subang ini dapat terus disuarakan, dapat terus dikawal oleh kita semuanya gitu kan, seperti itu. Karena memang ada istilah no viral no justice. Betul. Jadi dengan viralnya kasus ini kita memiliki harapan bahwa pihak kepolisian itu memberikan semangat lah. Kita memberikan semangat kepada mereka dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Apalagi memang ini berada di daerah Subang begitu. Begitu Bang tadi. Oke. Terus kasihan juga ya itu siapa itu anaknya itu Yoris. Iya. Kasihan juga nih. Saya kadang-kadang iba juga gitu kalau lihat video itu tentang Yoris itu. Iya. Dia mesti kemana kan gitu dari raut mukanya aja, tuh kasihan banget kan gitu. Apalagi seorang ibunya telah tiada kan gitu. Dengan ditersangkakan apalagi ayahnya juga kan gitu. Iya. Mungkin berpikiran Kang Yoris kan tidak mungkin untuk itu. Iya. Ya tapi kalau berkendak lain sekarang udah jadi gunjingan dunia kan gitu. Iya. Kan. Ya gimana lagi mungkin begitu. Iya, betul sekali. Menurut Kang Yoris gimana sih orang? Kalau ditanya sih menurut saya sebetulnya ya menurut saya ya saya harus menyampaikan ya dalam hal ini karena apa? Karena memang waktu itu juga Yoris itu pernah satu PH dengan Danu. Dan kebetulan saat itu atas dasar permintaan dari Wak Lilis, yaitu berarti kakaknya mamahnya Yoris. Nah, itu kan pernah satu PH dengan saudara MR di sini. Itu kan seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya juga yang menjembatani untuk bagaimana mereka ini mendapatkan pendampingan hukum dari Bapak Ahmad Taupan Sudirjo. Seperti itu. Jadi saya memang bisa dikatakan sahabat juga sebenarnya dengan Yoris ya. Dengan Yoris ya istilahnya dulu kan saya ingat mungkin ya, saya pernah bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang kebetulan ada di wilayah Jalan Cegep juga, dan di situ memang kita sering tegur sapa lah, sering bertemu. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kan Yoris juga yang statusnya saat ini sebagai saksi di dalam kasus Subang, walaupun memang dia itu bisa dikatakan anak dari korban ya, dan kakak juga dari korban. Memang saat ini Yoris juga intent untuk diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Sekarang juga menjalani pemeriksaan terkait persoalan yayasan, dan di situ juga kita mendengar dari penjelasan Bapak Kabid Humas Polda, bukan Kabid Humas ya, mohon maaf ya, dari penjelasan Dirkrim Polda Jawa Barat Bapak Kombes Pol Surawan, bahwa memang ada dugaan penyelewengan dana BOS. Nah sekarang terkait persoalan ini sedang terus didalami oleh pihak kepolisian untuk bagaimana membuat persoalan kasus Subang ini menjadi lebih terang benderang seperti itu. Tapi sekarang yayasannya itu jalan? Yayasannya saat ini setahu saya memang tidak jalan, karena memang untuk beberapa rekening yang atas nama yayasannya juga memang sudah diblokir ya, untuk guna proses penyelidikan ini seperti itu. Ini saya tidak menyangka nih bahwa Kang Dadi juga sangat mengikuti perkembangan kasus Subang ya.
Dan mungkin sebagian pertanyaan Kang Dadi ini juga apa namanya ya, ya salah satunya adalah menjadi pertanyaan teman-teman semuanya terkait persoalan kasus Subang begitu Kang Dadi. Saya ngikutin nonton aja kan gitu dari awal gitu. Iya. Kok kontennya cuma gitu-gitu aja kan gitu, nggak ada gregetnya. Oh ini tersangkanya kan gitu. Kan tersangkanya sudah ada, kan tersangkanya sudah ada sekarang. Jadi ini merupakan kerja yang luar biasa menurut saya, gitu kan. Jadi tersangkanya kan sekarang sudah ada. Nah, adapun sekarang sudah dilimpahkan kepada Kejari Subang, ya kan, dan siap untuk disidangkan. Tetapi ya kita bukan tidak disidangkan ya. Kita juga kan ada sesuatu, juga ada prosesnya. Betul. Karena saat mau disidangkan itu, jadi mungkin saat ini JPU ya atau Jaksa Penuntut Umum sedang menyusun surat dakwaan yang sekiranya surat dakwaan itu akan didakwakan kepada posisinya tersangka yang memang sudah ditersangkakan dan sudah P21 yang siap untuk disidangkan, seperti itu. Jadi tidak mungkinlah surat dakwaannya belum selesai mau disidangkan. Jadi memang salah satu syaratnya memang surat dakwaan yang diberikan atau yang dibebankan kepada tersangka yang akan disidangkan harus disiapkan dulu, seperti itu Bang Dadi gitu. Gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, adapun sekarang ini memang terkadang kan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait lamanya misalkan tidak disidangkan. Terus terkadang juga masih terus dibahas terkait persoalan penetapan tersangka di sini begitu. Jadi kan di dalam kasus Subang ini kan peradilan sudah ditempuh dan akhirnya ditolak toh, seperti itu. Nah, cuman logikanya kita berpikir gini aja Bang, bahwa bagaimanapun juga kan kita itu pasti nunggu informasi kejelasan dari pihak kepolisian toh. Karena memang pihak kepolisian lah yang menangani kasus ini, kan seperti itu. Jadi terkait sekarang sudah ditetapkannya tersangka di dalam kasus Subang yang memang jumlahnya ada 5 orang ini, tidak mungkin, saya sendiri memiliki keyakinan bahwa tidak mungkin pihak kepolisian itu menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini atau di dalam kasus apapun tanpa didasari dengan 2 alat bukti atau lebih. Betul. Nah, adapun terkadang ada bingung juga nih Bang. Banyak juga ya sebagian para pemerhati kasus Subang ini itu sudah pintar-pintar ya Bang. Tapi apa salahnya apabila memang kita membahas lagi dengan sebuah harapan ya konten kita ini dapat memberikan edukasi juga kepada teman-teman dan juga mengingatkan kita ya Bang. Yang perlu kita ingat begini Bang, bahwa kita kembali bahwa yang namanya apa sih alat bukti yang sah? Nah, alat bukti yang sah di sini kan tadi bicara alat bukti. Alat bukti yang sah ini diatur dalam KUHP pasal 184 ya. Jadi yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Di dalam kasus Subang ini disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian ini tidak membutuhkan pengakuan dari tersangka maupun terdakwa. Seperti itu. Jadi apabila memang memiliki 2 alat bukti yang kuat, memiliki 2 alat bukti atau lebih, maka pihak kepolisian akan menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Tetapi begini Bang, tapi 2 alat bukti di sini memang harus adanya sinkronisasi, harus ada persesuaian. Misalkan, sekarang kita tahu kan bahwa dalam kasus Subang ini ada pengakuan dari Danu toh. Betul. Danu mengakui, Danu itu pasti menyampaikan sesuatu kepada pihak kepolisian sesuai dengan apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya. Karena memang Danu di sini juga bisa dikatakan saksi pelaku kan seperti itu. Jadi kan pasti dia menyebut orang ini yang ada di TKP kan seperti itu. Nah, kadang ini juga menjadi banyak pertanyaan. Adapun misalkan benar sih enggak apa yang disampaikan oleh Danu atau tidak, kan ini tugasnya pihak kepolisian. Betul. Maksudnya untuk mensinkronkan, untuk menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Danu ini dengan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian atau mungkin kita sering sebut aja namanya scientific investigation yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Itu cocok nggak gitu? Nah, saya berpikir makanya pihak kepolisian menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini bahwa apa yang disampaikan oleh Danu ini sudah ada persesuaian dengan data scientific atau yang tadi disebutkan scientific investigation yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Betul. Dan pada saat itu juga pada saat acara
rekonstruksi dan pra-rekon juga. Bapak Dirkrim Polda Jawa Barat itu sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Danu ini di dalam BAP-nya sudah ada persesuaian dengan kondisi yang ada di TKP. Berarti itu, Bang. Gitu. Tapi saya salut juga tuh ke Pak Topan, siapa itu? Oh, Bang Topan ya. Nah, Bang Topan. Salut juga. Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Iya. Salutnya kenapa, Bang, kepada Bang Topan ini, Bang? Salutnya saya apa ya? Sebelum dia ngomong itu penganalisaan ucapannya itu matang. Matang sekali dia. Iya, karena jam terbang mungkin, Bang. Seperti itu. Seperti halnya Bang Dadi kan kalau misalkan berbicara terkait rempah-rempah, itu Bang Dadi kan sudah bukan matang lagi, Bang. Itu udah masak sekali begitu. Apa yang tidak tidak diketahui oleh Bang Dadi terkait rempah-rempah? Begitu. Gitu ya. Bang, gini, Bang. Berbicara terkait kasus Bang, masih ada nggak yang ingin Abang tanyakan sebelum kita closing? Soalnya saya juga mau bertanya kepada Bang Dadi. Ya, harapan saya sih semoga secepatnya terrealisasi lah kasus-kasus ini kan gitu. Iya, selesai tuntas gitu ya. Selesai tuntas kan gitu. Dan saya salut juga kepada siapa itu? Pak Suryawan. Iya, Kombes Pol Surawan ya. Itu. Iya, Dirkrim mantep ya. Saya apresiasi, wah keren itu sebenarnya. Keren ya. Keren sekali. Abang juga melihat ya bahwa setelah beberapa bulan, beberapa bulan terakhir ya, tahun terakhir setelah ada pergantian lah pimpinan, terutama di Polda Jawa Barat ya. Betul. Waktu itu kan ganti juga, Bang, tuh Kapoldanya juga sempat ganti, Bang. Seperti itu kan, Dirkrim Umnya juga ganti. Nah, waktu itu setelah gantinya ini Pak Kombes Pol Surawan membuat tim khusus, Bang. Wah, itu lebih dahsyat. Iya, keren. Itu geraknya cepat itu. Iya, gercep gitu, Bang. Ya, gercep gitu. Iya. Pokoknya saya salut banget ya. Semoga Pak Pol Surawan ini sehat selalu, Pak. Iya, amin. Sampai selesai kasus Subang, Pak. Amin. Kita sebagai masyarakat pengen tahu siapa sih pelakunya ini yang sebenarnya kan gitu. Iya. Pokoknya I like good Pak Surawan. Amin. Nah, begitulah mungkin ya, Bang ya. Siap. Jadi pada dasarnya, jadi istilahnya kesimpulannya kita juga harus mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sampai saat ini alhamdulillah sudah menetapkan tersangka. Adapun sekarang belum disidangkan. Itu setahu saya pasti masih menyusun surat dakwaan yang akan dibebankan kepada tersangka yang akan menjalani proses persidangan di sini, Bang. Kan seperti itu. Betul. Kita doakanlah saja mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Dan juga mudah-mudahan nih keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Tapi saya nanti sebelum closing saya juga ingin sedikit bertanya nih kepada Bang Dadi nih, gitu kan. Ya, istilahnya kan tahu sendirilah, mungkin menurut saya sih, tapi tidak tahu ya, mungkin orang lain tidak, Bang. Ini berbicara terkait rempah-rempah, komoditi yang Abang terima dan memiliki nilai jual yang begitu cukup ekonomis, apa sih, Bang? Ya ini apa namanya ya, dengan sebuah harapan nih dalam pembicaraan ini juga ada apa namanya, dapat memberikan peluang nih kepada teman-teman nih. Betul. Teman-teman saya ya terutama para petani lah, Bang. Gitu kan kata Abang juga, kita itu harus bangga menjadi petani. Betul. Karena pemuda terampil masa kini. Betul. Gitu. Pemuda tangguh masa kini itu. Ya, betul. Nah, barangkali ada komoditi nih yang sebenarnya komoditi di rempah-rempah itu, apalagi sekarang via media ya, baik YouTube, Facebook, IG dan lain-lainnya sebenarnya. Yang penting asal punya kemauan dan kita semangat gitu kan. Apa hal yang kita lakukan hari ini daripada bengong dalam kita bercocok tanam kan gitu. Iya. Seperti itu ya, Bang ya. Tetapi rempah-rempah itu kan banyak jenis dan banyak spek. Ya kebetulan sih kita mah bukan main pasar ya ataupun lokal, kita mainnya ekspor juga. Makanya yang kita dalami itu spek yang bermutu, yang berkualitas gitu. Untuk go internasional. Ya, bisa disebut, Bang, salah satu komoditi atau yang Abang cari atau yang bisa Abang tampung mungkin apa itu, Bang, untuk saat ini, Bang? Banyak sebenarnya. Karena kita makan main slash ya atau chip ya. Semua kita main keringan semua tuh. Ada lengkuas,
ada biji lengkuasnya juga, lalu ada jahe gajah, jahe emprit, jahe merah, ada kunyit, daun salam, serai kering gitu. Ada anggrek juga. Yang kita butuhkan itu. Kan tetapi kita tidak hanya sebatas barang kan gitu. Kita butuh kualitas dan yang bermutu tentunya lah kan gitu. Begitu bosku. Ya itulah teman-teman apa yang disampaikan oleh Dadi Sopyani ya. Teman-teman nanti dapat mengunjungi di channelnya apa bang tadi? Agribisnis rempah-rempah. Aduh memang sangat kepanjangan sekali ya. Sekali lagi channelnya Agribisnis rempah-rempah. Silakan bagi teman-teman terutama para petani ya, petani milenial untuk kunjungi channelnya untuk dapat memberikan like, komen dan subreknya nih ya. Iya dong. Tentunya disubrek lah. Disubrek lah seperti itu. Itu bos. Oke teman-teman, seperti itu saja bincang kita karena memang sudah sangat begitu lama. Ini tadi ada sedikit membahas terkait rempah-rempah. Semoga saja dapat memberikan peluang bagi teman-teman yang kebetulan sebagai petani ya. Silakan aja, nanti akan saya cantumkan nomor telepon Kang Dadi di kolom deskripsi ya Bang ya. Ya, siap. Begitu. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.